Anak konglomerat itu hanya mencibir sambil mengacungkan kelingking. Tak disangka detik berikutnya, pria itu langsung meraih pisau buah di meja dan menerjang ke arahnya. Namun anak konglomerat sama sekali tidak takut, bahkan membuka tangan seolah menantang, menyuruh pria itu untuk menusuk saja. Mendengar itu, pria itu langsung mengangkat pisau dan menyerbu. Ternyata 2 tahun lalu, pria itu adalah dewa perang yang terkenal di medan perang. Dalam perang itu, salah satu saudaranya tertembak dan nyaris tewas. Dia marah besar, menggenggam belati dan menerobos sendirian ke markas musuh, membunuh ratusan orang. Namun akhirnya saudaranya tetap tewas karena kehabisan darah. Melihat jasad para saudara di medan perang, pria itu langsung mengalami kehancuran mental. Sejak itu ia menderita PTSD. Di rumah sakit, 4 tentara khusus pun tak mampu menahannya. Sampai akhirnya dokter memutar video putrinya. Barulah ia mulai sadar kembali. Waktu berlalu 2 tahun. Setelah menjalani perawatan panjang, kondisinya jauh lebih stabil. Namun tetap harus dikendalikan dengan obat. Dokter diam-diam mengakui, ia adalah pasien paling berbahaya yang pernah ia temui. Satu-satunya obat hanyalah putrinya. Tak disangka baru saja keluar dari ruang perawatan, ia langsung menerima telepon dari istrinya. Suara buruk terdengar dari seberang sana. Putrinya terluka di sekolah. Pada saat bersamaan, perawat memberitahu sang istri, luka anaknya terlalu parah. Kemungkinan besar tak akan sadar lagi. Mendengar itu, guru langsung memberi penjelasan. Katanya anak itu jatuh sendiri dari tangga. Sang istri sama sekali tidak percaya, karena seluruh tubuh anaknya penuh luka. Jelas bukan sekadar jatuh biasa. Tapi guru bersikeras, bahwa siswa sekolah ini berperilaku baik. Tidak mungkin ada perundungan. Meminta istri agar tidak menuduh tanpa bukti. Saat itu pria itu juga tiba di rumah sakit. Melihat anaknya penuh luka di ranjang, langsung mempertanyakan guru itu, kenapa melindungi pelaku. Guru masih terus berdalih, mengatakan semuanya tidak ada bukti. Mendengar itu, pria itu langsung memutar rekaman dari ponselnya. Namun meskipun begitu, guru tetap membela anak konglomerat. Katanya dia dari keluarga terpandang, tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Mendengar itu pria itu semakin marah, langsung maju dan bertanya dengan nada tinggi. Saat itu juga, anak konglomerat dan ibunya datang. Begitu masuk, sang ibu langsung teriak-teriak. Katanya cuma jatuh doang, tak perlu dibesar-besarkan. Lalu terdengar suara dari ponsel anak konglomerat. Isi suaranya menghina anak perempuan itu. Katanya sekarang dia punya yang lebih baik. Mendengar itu, pria itu sadar pelaku ada di depan matanya. Ia pun marah besar, langsung bertanya kepada anak konglomerat. Namun dia tidak takut sama sekali, malah menceritakan kejadian itu dengan bangga. Seorang ayah yang sangat mencintai putrinya, mana bisa menahan penghinaan seperti ini. Penyakit yang lama ditekan mulai muncul kembali. Sementara anak konglomerat terus mengejek. Katanya kalau pria itu mau berlutut, ia akan dengan murah hati memberitahu kebenarannya. Yang lebih keji lagi, ibunya malah menuduh putri mereka mengejar anaknya. Gagal lalu pura-pura bunuh diri untuk memeras. Anak konglomerat bahkan menantang si pria untuk menyerangnya. Bahkan sempat menamparnya 2 kali. Mereka tidak sadar, pria itu sudah berada di ambang kehilangan kendali. Lalu terjadilah adegan di awal tadi. Saat itu juga ketua yayasan datang ke rumah sakit, langsung mencoba menenangkan pria itu. Saat itu pula, akal sehat dan emosinya mulai bertarung. Ketua yayasan segera membawa istri dan anak keluar. Sesampainya di rumah, anak konglomerat sama sekali tidak menyesal, malah menyuruh ibunya untuk membalas dendam. Pada saat itu juga, asisten membawa data latar belakang pria itu. Ketua yayasan langsung pucat setelah membacanya. Menyadari pria itu mungkin akan membalas dendam, ia segera mencari tahu keberadaan pria itu. Setelah tahu pria itu ada di tempat latihan menembak, ia pun langsung minta asisten untuk mengantarnya ke sana. Sementara itu, pria itu menembak target dengan akurasi sempurna. Ketua yayasan yang baru datang langsung ketakutan. Ia tahu jika pria itu jadi musuh, itu akan